Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer ketika pergi mana-mana ya. Oke, hari ini saya akan nge-share mengenai hasil asesmen tes kepribadian. Nah, di sini saya tujukan untuk siswa baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau mungkin SMP, tapi yang kira-kira banyak dicari ini adalah tingkat SMA gitu ya. Khususnya kelas 12 nih. Dari hasil tes ini bisa merekomendasikan atau memberikan gambaran jurusan apa yang cocok untuk siswa tersebut. Oke, gitu ya. Jadi di sini dari hasil tes itu akan keluar beberapa hasil. Salah satunya adalah gaya belajar. Nah, di sini gaya belajar siswa itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kecondongan atau kecenderungan siswa dari contoh ini ya, dari contoh ini learning style atau gaya belajar siswanya adalah kiri auditory. Nah, kiri yang sebelah sini adalah dominasi otaknya. Jadi yang paling dominan cara kerja paling cepat atau paling optimal dari siswa tersebut adalah di sini sebagai contoh adalah otak kiri. Gitu ya. Otak kiri 53%, terus kemudian submodalitasnya apa gitu ya. Yaitu penglihatan atau pendengaran atau dari cara geraknya gitu. Ada visual, ada auditor, ada kinestetik. Nah, istilah-istilah ini tidak saya akan jelaskan secara rinci ya. Karena ini di internet juga banyak, silahkan dicari aja gitu. Nah, gaya belajar siswa di sini adalah bisa dilihat kiri auditori, berarti anak ini secara optimal menggunakan otak bagian kiri, dan secara optimal juga ketika dia menyerap mata pelajaran atau sesuatu yang dilihat, sesuatu yang pengen dipelajari itu paling optimal menggunakan audio atau pendengaran. Jadi anak-anak ini kalau misalnya belajar itu harus di tempat yang sunyi dan senyap, tidak berisik lah intinya. Oke, ini adalah bagian pertama learning style. Terus kemudian di bagian kedua ada kepribadian style. Nah, kepribadian style ini adalah bagaimana siswa atau seseorang pengen mengetahui kepribadiannya itu seperti apa gitu. Ini berhubungan sebenarnya lebih ke tes psikologi sih ya, kepribadian style ini. Nah, ini mengacu pada apa namanya, MBTI, Myers-Briggs tipe indikator. Nah, tes-tes ini yang biasanya dilakukan oleh para psikolog untuk mengetahui kepribadian seseorang gitu. Nah, di sini ada beberapa kategori ya di sini. Nah, ini saya ada gambarnya. Ada 16 kategori atau tipe seseorang berdasarkan tes MBTI itu. Nah, di sini banyak, nanti dicari di Google MBTI itu apa. Oke, nah di sini, nah dari contoh ini siswa lebih ke introvert atau lebih cenderung ke siswa ini lebih pendiam. Nah, ini sebenarnya cocok untuk guru-guru BP atau BK kali ya, digunakan untuk membimbing anak-anaknya, menggali lebih dalam anak-anak untuk bagaimana sih cara belajar yang optimal buat kamu, buat anak-anak seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya cocok untuk bimbingan konseling kalau di SMA. Nah, sekilas tentang MBTI. MBTI itu adalah salah satu tes kepribadian yang bisa membantu seseorang untuk mengenali diri sendiri. Nah, tes ini biasanya dilakukan oleh para psikolog yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan preferensi seseorang gitu. Nah, tadi hasilnya sudah saya perlihatkan ya. Ini dari sisi kepribadian. Terus kemudian ada hambatan dalam belajar atau hambatan dari dalam dirinya itu apa. Nah, di sini ada 4, ada marah, cemas, khawatir, merasa bersalah, atau percaya dirinya bagaimana gitu.
Nah, dari sini siswa ini temperamen kelihatannya dari contoh ini karena marahnya lebih tinggi. Nah, di sini nanti bisa dilihat bagaimana anak itu kondisinya seperti apa. Nah, yang paling penting di sini bagi siswa kelas akhir SMA. Nah, di sini saya nggak tahu ya ke depannya, katanya nggak ada IPA dan IPS. Nah, di sini saya berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu. Oke, dah di sini jurusan yang cocok untuk anak tersebut dengan tipe INFJ yaitu konselor adalah seperti ini. Nah, ini keterangan dari INFJ itu apa seperti ini ya. Terus kemudian jurusan kuliah yang gambaran jurusan kuliah yang bisa diambil itu adalah seperti ini. Ada ilmu pendidikan, jurusan MIPA, astronomi, geofisika, misalnya ini yang anak-anak IPA kalau sekarang ya, IPA atau MIPA ini ya. Terus yang IPS bisa ambil hukum, jurusan seni, administrasi niaga atau administrasi negara. Nah, di sini ya. Nah, tes ini sebenarnya sangat cocok sekali buat ya anak-anak SMA lah, khususnya kelas 12. Nah, bagi rekan-rekan semuanya atau mungkin teman-teman semuanya yang mau mengikuti tes, silahkan cek di deskripsi, linknya nanti saya taruh di sana, silahkan isi. Nah, di sini saya menggunakan Google Form, dan apabila nanti berminat untuk mendapatkan hasilnya, silahkan kirim email ya, nanti email saya sertakan nanti akan saya balas dan dengan hasilnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran untuk siswa-siswinya. Oke, itu gambaran dari saya. Nanti tesnya, nah ini saya berikan gambar sedikit ya. Nah, tesnya seperti ini. Analisis potensi siswanya tinggal diisi seperti apa di Google Form ya. Nanti silahkan diisi sesuai dengan kepribadian kamu anak-anak masing-masing. Jadi intinya tes ini itu lebih melihat bagaimana sisi kepribadiannya, bukan dari benar salahnya. Di sini tes ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang ada adalah bagaimana kepribadian kamu sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.